Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati para asatidzah, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Ibu Ketua RT, ada ini Bapak RT ada, Ibu RT ada, alhamdulillah. Bapak Ketua RW ada. Pertama, tak bosan-bosannya kita haturkan, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beberapa karunia kepada kita, memberikan beberapa nikmat yang sungguh sangat luar biasa besarnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita semua bisa meluangkan waktu, kita semua bisa melangkahkan kedua kaki kita walaupun kondisi lapangan agak becek Bu ya. Tapi alhamdulillah hujan mau turun dari hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Kalau nggak turun-turun nanti tanahnya nggak subur-subur Bu. Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang menyikapi sesuatu, terutama di saat kita ada keperluan ataupun hajat tertentu, kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita ini merupakan, yang sesuatu ini merupakan suatu halangan. Kita bisanya berprasangka jelek, ya hujan itu ya. Apalagi mau kondangan, bedak sudah tebel, ya Allah, alis sudah menor, alis menor. Oh, ada alis menor, ceng. Nah, bibir baru kemerahan, gitu ya. Kok tiba-tiba hujan? Nah, kita biasanya menyikapinya dengan bagaimana? Ya hujan, gitu ya. Berarti artinya seakan-akan kita tidak terima dengan ketentuan Allah yang saat itu juga Allah berikan. Itu semua
yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ada hikmah, ada manfaat di balik kejadian tersebut. Terus ada lagi, ya Allah panas amat hawanya begitu. Lebih-lebih lah itu panasnya, dompet kosong, nggak punya duit katanya. Allah, angsuran telat melulu, ya Allah. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita, insya Allah semua ada hikmah, ada manfaat di balik itu semua. Karena itu semua merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirnya kita di saat mungkin hujan lebat bisa hadir di pengajian, hujan lebat bisa hadir di majelis taklim, itu sudah kehendak Allah, Bu. Nanti yang hadir di majelis taklim sekian orang, namanya ada Juminah, ada Juminten, ada ini, ada itu dan sebagainya, gitu ya. Yang bapak-bapak juga sudah dicatat, Aceng datang, gitu ya. Yoyo datang, gitu ya. Semua sudah digarisin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebaliknya kita nggak bisa hadir pun, ya, udah catatannya nggak bisa hadir, ya. Walaupun diusahain nggak bisa hadir. Itu merupakan sudah kehendaknya Allah, qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur aja. Allah memberikan nikmat gak kurang kepada kita, Masya Allah. Kembali lagi saya sampaikan, kondisi saat sekarang ini banyaklah kita bersyukur. Jangan melihat satu kenikmatan saja yang Allah berikan kepada kita, tapi kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita, bahkan keluarga kita, sungguh sangat banyak. Di antaranya keluarga kita sehat, ya, anak kita sehat, yang punya cucu sehat, merupakan nikmat, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan melihat dalam satu segi yang kenikmatan Allah saat ini cabut, jangan. Tapi lihatlah, ternyata cuman satu yang Allah cabut kenikmatan. Apa itu? Misalkan kesehatan kita. Kita banyak mengeluh dikasih sakit. Ya mungkin sifat lumrahnya, sifat wajarnya manusia begitu ya. Tapi kalau kita tengok ke belakang, ternyata nikmat yang Allah berikan masih sungguh sangat luar biasa banyaknya. Bahkan kita semua nggak bisa menghitung atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membahas berbicara tentang nikmat, itu juga sungguh sangat banyak. Nggak habis Pak Bu seharian semalam. Yang penting kita nggak usah mikirin hari esok atau minggu besok atau bulan besok, Bu. Itu yang akan terjadi, rasa syukur kita berkurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, ya, detik ini, jam ini kita sehat, keluarga kita sehat, alhamdulillah. Yang penting kita masih berusaha, masih ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kemarin, dari malam kemarin ya, si Rongo sudah mengadakan haul sehari semalam. Ini alhamdulillah di KWT ngadain manakiban. Berarti ini sampai besok juga kuat, Bu. Kuat. Bener kuat. Ya, alhamdulillah. Ya. Nyampainya jam berapapun kita nikmatin, kita syukurin, insya Allah semua ada hikmahnya. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zamannya, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya pada besok, pada yaumil kiamah nanti.
Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umat-umat yang mendapatkan syafaatnya, pertolongannya dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum manaqib ini saya mulai, nanti dilanjutkan setelah sedikit ada kultum, dilanjutkan dengan tawasul. Tadi ada himbauan Pak Ustadz yang di buku dibaca lagi. Ya udah, saya bawa bukunya. Berarti kalau membaca tawasulan untuk jamaah semua ini satu buku Bu ya. Ya, kita harus diniatkan walaupun yang dibaca bukan keluarga kita, keikhlasan kita itu suatu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi keluarga kita dibacakan di saat nanti tawasul bersama, baca Fatihah bersama-sama, kita lebih semangat. Harapannya mudah-mudahan mereka semua yang di alam barzahnya, mungkin yang nggak punya istri, mungkin ada yang udah nggak punya suami atau orang tua, mudah-mudahan harapannya maghfirahnya Allah, ampunannya Allah selalu menyertai mereka semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis yang mana hadis ini dari Imam Abdul Laib, yang mana mengatakan man hafidho sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallah wal malaikati wa yaghfirullahu dzunubahu walau kanat misla zabatil bahri. Ya, hadisnya panjang Bu. Dalam isi hadis tersebut dikatakan barang siapa memelihara 7 kalimat yang mana katanya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut, akan memberikan kebahagiaan di sisi Allah, dan malaikatnya pun akan memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang yang memelihara 7 kalimat tersebut. Apa sih isi 7 kalimat tersebut Pak Ustaz? Yang pertama, al-ula ayyakula inda btida'i kulli syai'in bismillah, wassaniyatu ayyakula inda farayin kulli syai'in alhamdulillah, wassanisatu ayyakula idza jara ala lisani ma la ya'nihi astaghfirullah. Yang pertama yang disebutkan, orang yang memelihara 7 kalimat maka akan dimohonkan ampunan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memohonkan ampunan ternyata makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para malaikat. Kita harus bangga, harus senang kalau didoakan ampunan oleh para malaikat, malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di saat kita mau beraktivitas dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan diakhiri yang keduanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Yang mau masak baca Bismillah, setelah masak Alhamdulillah. Mau naik kendaraan motor, mobil dan sebagainya, awali dengan Bismillah, setelah turun Alhamdulillah. Demikian juga kita memakai baju yang ada di badan kita, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah selesai Alhamdulillah. Di saat nanti akan melepaskannya, baca Bismillah lagi setelah Alhamdulillah. Ternyata ini perkara yang sungguh sangat sepele, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Masya Allah, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Dan juga diampunkan, dimohonkan ampunan dosa-dosa kita oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibiasakan Mbak Bu ya, biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau nuang kopi buka termos baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ya. Mau minum kopi, mau minum teh, semuanya diawali dengan bismillah. Setelah itu diakhiri alhamdulillah. Yang kalimat yang ketiga apa? Kalimat yang ketiga kita membiasakan yaitu istighfar. Astaghfirullah, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Ini ucapan-ucapan yang pendek, yang mungkin ya, kalau orang yang nggak membiasakan itu ucapan itu sepele, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bagi orang yang menjaganya, yang membiasakannya, sungguh sangat luar biasa manfaatnya. Ibu mau ngaji nih, bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat ke KWT, mau pengajian, mau manakiban, mau majelis zikiran, diawali dengan bismillah. Langkahnya pun dihitung, satu pahala, satu kaki satu pahala, dua kaki dua pahala, tangannya melambai kanan kiri itu pahala Bu. Jadi mencari pahala itu sungguh sangat mudah. Coba kurang apalagi ya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehatnya kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan menjadi pahala yang sungguh sangat luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.